Ketika mereka nggak bisa mengandalkan orang yang di sekitar mereka, dengan mereka dekat ke anabul, mereka bisa mengalihkan rasa cinta, dicintai dan mencintai. Katanya kalau buat curhat-curhat aja ke psikolog gitu. Kalau psikiater tuh nggak enak diajak curhat. Tahu-taunya ya udah buka resep aja gitu. Memang iya, kalau untuk ngobrol, konseling memang lebih disarankan ke psikolog. Buanglah masalah pada pakarnya. Bersama psikiater. Buat apa susah? Bahtera Yuda, 96.4 FM. Kali ini saya mau bicara tentang mitos dan fakta soal depresi. Maka tidak lain tidak bukan narasumbernya harus seorang psikiater ya. Ada Dr. Aimee Nugroho SPKJ. Halo dok. Halo. Iya, mitos atau fakta bahwa depresi itu cuman perasaan sedih aja gitu. Ntar sembuh-sembuh sendiri kok. Nggak usah pakai obat ke dokter, ke psikolog gitu. Gimana menurut Anda, itu mitos atau fakta? Mitos. Mitos ya? Berarti nggak bisa sembuh-sembuh sendiri ya? Tergantung, ada yang depresi yang ya kalau mungkin ringan ya mungkin bisa ya. Tapi ada juga depresi yang berat yang tanpa adanya stresor, dia tanpa ada penyebab, tapi dia tiba-tiba sedih dan itu bisa disebabkan karena neurotransmitter imbalance. Nah kalau nggak diberesin, ketidakseimbangan neurotransmitternya ya nggak mungkin bisa sembuh kan, karena sebenarnya memang nggak ada masalah yang lagi dihadapi. Oh jadi nggak harus ada masalah gitu artinya? Ada, memang ada namanya depresi mayor yang mana tidak ada penyebabnya, tapi dia bisa tiba-tiba sedih sendiri karena ketidakseimbangan neurotransmitter itu. Oh, saya telusuri lagi, kenapa nggak seimbang neurotransmitternya? Bisa dari sononya, bisa juga merupakan dari genetik. Makanya kenapa kok peran dari genetik itu sangat besar pada mental health, pada kesehatan jiwa. Orang yang orang tuanya ada riwayat depresi atau gangguan cemas ataupun gangguan jiwa lainnya, itu memiliki resiko anaknya juga bisa rentan untuk memiliki gangguan jiwa yang serupa. Oke, tadi kalau depresi ringan itu bisa sembuh-sembuh sendiri? Kalau ringan ya bisa, Mas. Batasannya apa? Ringan sama menengah sama berat itu gimana? Ada batasannya gimana? Kalau ringan itu biasanya dia cuman murung dan menarik diri. Kalau udah sedang biasanya dia ada sedihnya, murung, menarik diri, merasa badan capek semua, tidak ada energi, dan biasanya bisa juga disertai adanya gangguan di fisik seperti mual ataupun sakit kepala atau badan pegel-pegel dan nggak sembuh-sembuh, yang mana tidak bisa dijelaskan secara gangguan fisik lainnya, secara medis untuk gangguan fisik lainnya. Jadi diperiksa semuanya normal, udah ke dokter saraf, ke dokter internis, tapi kok nggak sembuh-sembuh. Bisa jadi itu karena penyebabnya karena depresi. Dan juga ada gangguan di tidur, bisa dia sulit tidur atau malah tidur terus. Itu kalau yang sedang ya. Tapi kalau yang berat itu biasanya sudah sampai ada ide ingin mati, ingin bunuh diri, ingin menghilang, atau mungkin dia sampai tidak bisa kerja, sering bolos, sering absen dari sekolah, seperti itu. Oke, yang berikutnya sekarang ya, mitos atau fakta. Jadi depresi itu kan setahu saya kan antara harapan dan kenyataan itu tidak match gitu. Yang menjadi harapannya tidak sesuai dengan kenyataan yang ada gitu ya dok ya. Nah makanya orang bilang ya kenapa lu nggak syukuri aja gitu keadaan yang ada. Kenapa kamu harus muluk-muluk dengan harapan kamu? Itu artinya kamu depresi karena kamu tuh kurang bersyukur gitu dengan keadaan yang kamu hadapi. Kamu tuh kurang iman, nggak bisa bersyukur, mana imanmu? Mitos atau fakta? Mitos. Mitos lagi. Kenapa? Bisa dijelaskan dokter? Kalau dibilang kurang iman ataupun kurang ibadah, saya rasa itu terlalu menstigma orang-orang dengan gangguan depresi. Karena pada dasarnya ternyata orang-orang yang mengalami depresi banyak loh yang memiliki hierarki secara jabatan rohaninya yang cukup tinggi. Jadi banyak dari pasien-pasien saya yang mereka masih beribadah dengan sangat rutin dan sangat dekat dengan Tuhan ya, apapun agamanya ya, sehingga itu termasuk mitos. Ya makanya mungkin rutin ibadah tapi itu cuman pencitraan aja gitu, nggak sebetulnya dalam gitu imannya gitu. Itu stigma aja kalau gitu ya. Kita sedang labeling kalau kayak gitu berarti. Menurut saya ya terlalu disederhanakan ya. Memang kalau kita bisa bersyukur dengan segala keadaan,
bisa menerima, makanya ada istilah mindfulness ya, kita bisa menerima kondisi saat ini dengan apa adanya, itu akan membantu proses kesembuhan. Ya, tapi kalau iman, ibadah, itu kan menurut saya sangat-sangat privasi, personal, yang mana tidak bisa kita dengan mudah menghakimi seseorang itu kurang iman ataupun kurang ibadah, karena pada kenyataannya ya banyak dari pasien-pasien saya yang mengalami depresi, mereka beriman, mereka rajin beribadah. Jadi saya rasa tidak bisa sesederhana itu. Oke. Yang ketiga, mitos atau fakta. Berarti kalau depresi itu kan seringkali identik dengan ada stresor, ada masalah gitu ya, ada sebuah beban berat dalam kehidupannya. Berarti kalau anak kecil kan nggak terlalu banyak masalah ya. Berarti anak kecil mestinya nggak bisa depresi ya. Mitos atau fakta ini? Ada depresi pada kanak-kanak, terutama pada remaja. Ya, biasanya banyak yang mengalami depresi. Jadi pada anak-anak pun ataupun remaja pun bisa mengalami depresi. Berarti lagi-lagi mitos itu ya berarti ya. Anak-anak pun dan biasanya mulai remaja yang banyak dijumpai. Yang mulai banyak biasanya pada remaja. Jadi cuman memang problemnya beda-beda. Kalau pada anak bisa mengalami depresi itu ketika mungkin dia melihat pertengkaran dari keluarga, dari orang tua, itu bisa rentan ya depresi. Kalau pada anak-anak yang remaja itu biasanya ketika dia merasa ditolak oleh social groupnya dari teman-teman sekolahnya, ataupun mengalami bullying ataupun patah hati. Ya, kalau pada dewasa biasanya problemnya lebih ke arah mencari jati diri, mulai mencari pekerjaan, problem relasi asmara, ataupun masalah pernikahan. Iya. Kalau pada orang tua lebih sering pada orang-orang yang mengalami post-power syndrome, pensiun, kehilangan makna hidup, ataupun ketika mereka mungkin mengalami masalah dengan anak ataupun dengan pasangan. Iya. Kalau itu misalnya sampai terjadi pada anak-anak itu, depresi itu juga dibutuhkan pengobatan ya? Iya. Maksudnya minum obat? Kalau dibutuhkan iya. Ya kita nggak bilang semua selalu pasti pakai obat ya. Kita lihat dulu separah apa gejalanya. Kalau memang dia masih ringan bisa dengan psikoterapi aja, dengan ngobrol, konseling ya nggak harus dengan obat kalau memang masih ringan. Tapi kalau sudah sampai mulai ada keluhan di fisik, mulai nggak bisa tidur, mulai nggak mau sekolah, nggak mau makan, kalau dibiarkan tambah membahayakan kan. Obat-obatnya itu obat-obat dewasa tapi yang disesuaikan dosisnya gitu, atau ada yang khusus buat anak-anak atau gimana dok? Prinsipnya sih obat antidepresan, tapi kita pilihkan yang aman dan disesuaikan dengan berat badan anak. Oke. Yang berikutnya nih ya, mitos atau fakta, karena ini harus diluruskan gitu ya, banyak mitos-mitos yang tersebar di masyarakat gitu. Yang berikutnya adalah mitos atau fakta. Kalau lagi depresi ada masalah, jangan ke psikiater, nanti dikasih obat, nanti ketergantungan obat. Kalau psikolog kan nggak pakai obat. Nah, gimana menurut Anda? Ya, itu mitos. Mitos lagi? Memang keduanya memiliki peran yang berbeda, sehingga menurut saya tidak bijak kalau kita membandingkan, karena memang nggak apple to apple ya. Psikolog dan psikiater memiliki peran yang framework yang berbeda. Ibaratnya sama seperti bidan dan dokter kandungan ya. Dibandingkan kan ya tetap berbeda ya. Mestinya saling melengkapi itu berarti ya, bukan dibeda-bedakan ya. Benar. Jadi Oke. tetap ada kasus-kasus yang memang psikolog tidak bisa mengatasi dan harus ke psikiater yang baru bisa mengatasi. Dan memang ada kasus-kasus yang memang kalau memang ringan cukup dengan ke psikolog ya nggak apa-apa gitu. Sama seperti misalnya kasus persalinan, kalau memang normal dan tidak ada dokter kandungan di daerah ya bidan pasti mereka cukup mencari bidan gitu kan. Tapi pada kasus-kasus kehamilan yang sulit, yang tidak bisa diatasi hanya dengan persalinan normal, mau nggak mau kan harus cari ke dokter kandungan. Nah sama dengan halnya kasus-kasus kesehatan mental, kalau memang ringan Anda hanya butuh konseling ya boleh aja silakan ke psikolog. Tapi kalau memang tidak bisa teratasi, yang mana memang sudah sampai keluhan di fisik, sudah sampai mengganggu kualitas hidup, kemudian sampai mungkin mengganggu nilai pekerjaan ataupun nilai sekolah, dan sampai ada ide-ide bunuh diri, kalau dibiarkan saya rasa juga membahayakan ya. Sehingga ya menurut saya ya harusnya kalau memang psikolog nggak bisa ngatasi ya harusnya dirujuk ke psikiater.
Jadi kesannya psikolog untuk yang ringan-ringan aja gitu, Dok? Atau gimana? Karena memang iya, psikolog itu secara framework mereka lebih ke arah untuk orang normal gitu kan. Psikolog itu dari kata psiko and logi. Jadi psike itu jiwa, logi itu adalah ilmu. Jadi ilmu tentang kejiwaan yang mana memang mereka lebih ke arah orang-orang yang normal dalam arti misalnya mereka untuk tes IQ, tes minat bakat, kemudian konseling yang ringan gitu ataupun marital counseling gitu bisa ke psikolog. Tapi kalau sudah sampai ada gangguan kepribadian, misalnya marital counseling, suaminya sampai ada gangguan kepribadian, suaminya KDRT mukulin istrinya. Nah itu kan udah perlu pakai pengobatan ya, karena kalau nggak diobati ya emosi suaminya akan tetap seperti itu kan, sehingga perlu dikasih obat untuk menstabilkan moodnya, yang mana ya yang bisa meresepkan ya psikiater. Jadi frameworknya berbeda. Iya. Makanya ini juga mitos atau fakta. Kalau katanya kalau buat curhat-curhat aja ke psikolog gitu. Kalau psikiater tuh nggak enak diajak curhat. Tahu-taunya ya udah buka resep aja gitu. Memang iya. Kalau untuk ngobrol, konseling memang lebih disarankan ke psikolog. Memang itu benar kok. Lebih disarankan ke psikolog. Tapi apakah psikiater memberikan psikoterapi? Ya, memberikan, tapi tidak seintens psikolog. Sehingga kalau psikiater kita kan basicnya kembali ke tadi ya, kalau psikologi kan psike dan logi, kalau psikiatri, psike dan iatri, artinya kejiwaan, dan iatri artinya terapi untuk kejiwaan, untuk orang-orang yang memang sudah bermasalah, bukan untuk orang-orang yang normal. Untuk orang-orang bermasalah seperti apa? Orang-orang yang memang ada insomnia, ada gangguan cemas, gangguan depresi, gangguan mood, gangguan emosi, ataupun dia sudah sampai halusinasi, ataupun anak autis, anak ADHD yang memang nggak bisa fokus, yang mana membutuhkan obat. Nah itulah peran psikiater di sana. Jadi memang frameworknya berbeda. Oke. Ada juga yang mengatakan gini, oke. Dokter atau psikiater pasti mengatakan obatnya itu tidak menimbulkan ketergantungan. Tidak semua obat menimbulkan ketergantungan. Tapi kamu tergantung ke psikiaternya. Dikit-dikit pokoknya mesti ke psikiater. Gak bisa lepas gitu dari psikiater. Gimana pendapat Anda? Mitos. Karena pada kenyataannya banyak pasien saya yang berhasil untuk lepas obat. Menurut saya tergantung ya gangguannya apa. Tidak bisa disimplifikasi semua gangguan pasti bisa lepas obat. Pada gangguan yang psikotik, misalnya seperti skizofrenia dan bipolar, ini harus ditegaskan dan diedukasi ke masyarakat memang harus minum obat seumur hidup. Maksud saya ini bukan lebih dari sekedar obat, Dok. Jadi dependent sama psikiaternya. Jadi saya dependent sama dokter Aimi, dikit-dikit dokter Aimi, ada masalah dikit dokter Aimi. Saya dibuat dependent gitu dengan psikiater. Gimana pendapat Anda? Menurut saya nggak juga sih, adalah suatu kebanggaan ya kalau bagi saya ya, kalau memang pasien saya akhirnya bisa suatu hari lepas dari saya, mandiri, independen. Kalau sekarang mereka membutuhkan bantuan, ya pasti, makanya mereka mencari bantuan kan, karena mereka memang belum bisa untuk sendiri. Tapi ada saatnya nanti kalau memang mereka udah siap, udah kuat, ya mereka harus terbang dengan sayapnya sendiri. Iya. Ada sebuah stigma, ketakutan tersendiri kalau ke psikiater nanti dibuat tergantung terus gitu, nggak bisa lepas gitu. Nggak juga sih. Baik obat maupun psikiaternya gitu. Nggak juga. Kalau obat ya kembali ke yang tadi, kalau gangguan psikotik memang tidak boleh lepas obat. Ini harus digarisbawahi ya. Kenapa? Karena banyak pasien yang mengira kalau ke dokter Aimi bisa lepas obat, sehingga pasien psikotik skizofren datang ke dokter Aimi minta untuk stop obat. Saya bilang nggak bisa. Memang secara teori, literatur mengatakan bahwa kalau orang sudah bipolar dan skizofrenia harus minum obat seumur hidup. Tapi kalau obat untuk insomnia, depresi, cemas bisa lepas obat. Tapi nggak boleh memang langsung stopnya secara mendadak. Memang harus dibawa dalam pengawasan dokter, pelan-pelan dikurangi. Tapi bisa kok mestinya untuk lepas. Oke, yang berikutnya ini banyak ya mitos dan fakta seputar depresi dan lain-lainnya ya. Salah satunya begini, kan depresi identik dengan kesedihan yang terus-menerus gitu ya. Ya udah gitu, kalau kamu sedang kena depresi atau gangguan kecemasan, ya udah jangan dengerin lagu-lagu melo, lagu-lagu sedih. Ntar malah lebih parah kamu. Dengerin aja lagu-lagu happy gitu, yang ngebeat iramanya, jangan yang slow-slow gitu. Gimana pendapat Anda? Fakta itu. Oh gitu. Karena apa yang kita dengar, apa yang kita pikirkan, apa yang kita baca itu akan mempengaruhi pola pikir kita. Dengan siapa kita bergaul itu akan mempengaruhi pola pikir kita. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Itu ada ayatnya di dalam Alkitab. Jadi memang kita harus
menjaga pikiran kita itu untuk positif. Semua yang baik, semua yang mulia, semua yang manis, semua yang sedap didengar, pikirkanlah itu. Kan jadi mulai sekarang pilihlah playlist yang menimbulkan semangat gitu ya. Kata-kata yang positif ya. Kata-kata yang positif. Lebih ke liriknya ya mungkin ya. Liriknya yang positif. Sebenarnya lebih ke arah kata-katanya yang positif. Mengucap syukur dalam segala hal, bahwa Anda berharga, Anda bernilai. Tidak ada yang mustahil buat yang percaya, kan begitu ya harusnya. Oke. Saya luruskan berarti bukan cuman itu slow atau enggak slow gitu ya. Tapi lebih ke liriknya ya, positif enggak. Karena lagu-lagu rohani itu slow, kebanyakan yang disukai oleh paling enggak di Indonesia ya, saya pikir ya. Kayaknya orang tuh lebih tersentuh kalau lagu rohani itu slow gitu soalnya. Nah, liriknya tapi kan membuat orang dekat sama Tuhan. Yang dimaksud kan gitu ya. Jadi bukan cuma sekedar slow, itu bikin sedih gitu. Enggak, tapi lebih ke liriknya gitu. Dan mulai sekarang harus memilih playlist yang betul-betul bagus nih gitu ya, soal lagu-lagu ya. Yang terakhir Dok, mitos atau fakta? Ini bahkan menjadi hobi bagi banyak orang ya, memelihara anabul. Saya hobi kucing, ada juga yang hobi anjing. Itu bisa mengurangi depresi kamu gitu. Bahkan bisa menyembuhkan katanya. Gimana? Fakta. Hah? Fakta. Jadi menurut teori ada namanya pet terapi, binatang peliharaan, yang mana ketika kita memelihara binatang peliharaan, kita tuh belajar untuk menjalin koneksi keintiman. Misalnya kita habis dikecewakan ya sama cowok lah atau sama cewek lah ya, kita kan jadi merasa nggak bisa percaya, atau pun dikhianati oleh manusia, kita nggak bisa percaya sama teman baik lagi, sama manusia lagi, sehingga biasanya kan mereka jadi menarik diri, mengurung diri, tidak mau ketemu orang, dan lebih menghabiskan waktunya sendiri. Kan gejala depresi salah satunya kan menarik diri. Nah, itu bisa dibantu dengan adanya binatang peliharaan. Mereka belajar untuk bersosialisasi, mereka belajar untuk percaya bahwa masih ada makhluk hidup yang bisa diandalkan ya, dan setia ya mendampingi mereka. Dan mereka juga bisa belajar untuk tanggung jawab dengan taking care binatang anabulnya. Jadi misalnya memelihara, mandiin, ngasih makan, itu kan tercipta course atau suatu ritual kebiasaan setiap hari. Yang mana pada orang-orang yang depresi ataupun cemas, biasanya mereka itu kehilangan course daily life-nya mereka kehilangan ritme hidup mereka. Jadi mereka bangunnya siang, tidurnya subuh, baru tidur. Mereka nggak ada course pagi, seringkali nggak mandi. Ada pasien saya nggak mandi sampai seminggu sekali mandinya. Itu juga ada salah satu gejala depresi, nggak mau mandi, nggak mau sekolah. Nah, dengan adanya binatang, mereka akan ada semangat. Oh, aku hari ini harus bangun pagi, aku harus nganter anjingku mandi ke salon, gitu kan. Jadi mereka lebih ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab, ada penyemangat, ada temen gitu ya di waktu sedih. Oh, oke. Walaupun dia punya anggota keluarga gitu, masa kok larinya ke binatang? Nah ya itu tadi kan saya bilang, mereka mungkin dikecewakan dengan anggota keluarganya. Oke. Ya kan? Kadang orang yang paling bisa menyakiti kita kan adalah orang terdekat kita. Ya, betul, bisa anggota keluarga, bisa pasangan, bisa teman baik. Nah, ketika mereka nggak bisa mengandalkan orang yang di sekitar mereka, dengan mereka dekat ke anabul, mereka bisa mengalihkan rasa cinta, dicintai dan mencintai. Kok bisa saya bilang dicintai dan mencintai? Emangnya anjing bisa? Anabul bisa mencintai? Bisa. Bisa. Anjing itu kalau kita pulang, mereka udah nunggu di depan pintu, seneng banget. Mereka udah ekornya udah goyang-goyang, mereka sampai berdiri di depan pagar, kan seneng ya ngeliat gitu, merasa ada seseorang yang menunggu kita, meskipun bukan orang, seseanjing yang menunggu kita. Kucing juga biasa, saya juga gitu ya, kalau saya pulang gitu udah nunggu di depan pintu gitu, kayaknya seneng banget gitu, ngerasa oh aku ditunggu gitu ya. Iya. Oh iya, ternyata bisa ya. Anda coba pikirkan lah melihara pet gitu ya, kalau hari ini ada depresi, karena itu fakta ternyata bisa membantu terapi penyembuhannya gitu ya. Oke, saya pikir masih banyak mitos fakta yang lain. Anda boleh tulis di komen gitu ya. Nanti kapan-kapan kita akan bahas bersama dengan Dr. Aimee. Tapi dari saya, ya mitos fakta tadi itu cukup terjawab ya oleh Dr. Aimee. Terima kasih Dr. Aimee. Thank you. Buanglah masalah pada pakarnya. Bersama psikiater. Buat apa susah? Bahtera Yuda 96.4 FM.